Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita ketemu ya untuk mengganti perkuliahan kita di minggu ini. Kalau kemarin rencana kita apa hari ini? Presentasi Pak untuk yang tugas 1 dan 2. Tugas 1 dan 2, tugas 1, 2 apa? Yang tugas 1 yang membandingkan kurikulum itu, yang 2-nya itu yang pengetahuan konseptual Pak. Ya, dari apa untuk ini ya, struktur ya? Iya Pak, perkembangan model atom. Oke, perkembangan model atom ya, baik. Baik, mungkin langsung saja sepertinya, supaya kita menghemat waktu. Silakan kelompokkan, berarti ada kelompok yang bagian 1 ada 2 kelompok kan ya? Ada kelompok yang presentasinya, ada kelompok yang kemudian sebagai panelisnya ya. Please, silahkan, mungkin ada yang berperan sebagai moderator. Mungkin kelompok 1, 2 itu moderatornya misalnya kelompok 3 gitu. Supaya nanti kelompok 1 presentasi, kemudian setelah itu langsung dipersilakan kelompok 2 memberikan apa tanggapannya, komentarnya gitu, baru kemudian dilempar ke kelompok yang lain. Nah, nanti kalau kelompok 3, 4 yang ini presentasi berarti moderatornya dari kelompok 5 gitu. Nah, ketika 5, 6 berarti moderatornya di kelompok 1. Silakan. Kelompok 3, siapa yang mau jadi moderator? Kelompok 3. Ya, silakan. Ya, silakan dimulai. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kelompok
kami untuk memaparkan mengenai standar isi KD pada kurikulum 2013, capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka, dan perbandingannya. Kelompok A terdiri dari saya sendiri, Nabila Nafia, dengan 2003278. Lalu ada Risma Fetriani dengan NIM 2008826. Lalu ada Beatrice Ruth dengan NIM 2004653. Dan ada Rani Maharani dengan NIM 2007416. Yang pertama ada standar isi kimia SMA pada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Menurut Permendikbudristek RI nomor 7 tahun 2022, standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pada pasal 2 disebutkan bahwa standar isi ini dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi yang dimaksud merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang harus dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ruang lingkup materi kimia untuk sekolah menengah atas atau SMA, yaitu yang pertama ada perancangan dan pelaksanaan percobaan, praktikum ilmiah, dan atau pemecahan masalah mengenai materi, komposisi dan strukturnya, serta energi yang menyertainya. Lalu yang kedua ada komposisi dan struktur, jenis penyusun suatu zat atau materi, serta energi pada makhluk hidup dan benda mati, senyawa karbon dan hidrokarbon, serta manfaatnya dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia. Lalu yang ketiga, ada hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam reaksi dan proses kimia, prinsip dan aturan dalam konfigurasi elektron, elektron valensi, sistem periodik unsur, rumus molekul, rumus empiris, bentuk dan model-model molekul. Yang keempat, ada hukum-hukum dasar kimia redoks, sifat elektrolit dan non-elektrolit, asam basa, laju reaksi, termokimia dan energetika, kesetimbangan dan pergeseran kimia, larutan penyangga, dan yang terakhir, yang kelima, ada pemisahan dan pemurnian zat, sifat koligatif larutan, titrasi asam basa atau sampel kimia tertentu, koloid, kimia hidrokarbon, dan makromolekuler. Selanjutnya ada kompetensi dasar pada kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Risma. Kepada Risma dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya ada kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Boleh di next. Ya, jadi kompetensi dasar ini terdiri dari jenjang kelas 10, 11, dan 12 ya. Nah, untuk kelas 10 ini ada KD 3.1 itu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Kemudian 4.1 menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. KD 3.2 menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. 4.2 menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Kemudian KD 3.3 menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. 4.3 menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Selanjutnya, 3.4 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. 4.4 menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Kemudian 3.5 membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sistem sifat zat. Kemudian 4.5 merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika.
Selanjutnya KD 3.6 menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. 4.6 membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar atau perangkat lunak komputer. Selanjutnya 3.7 menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. 4.7 menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya. Kemudian 3.8 menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. 4.8 membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Boleh di next. Selanjutnya ada 3.9 mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur. 4.9 menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi yang diperoleh dari data hasil percobaan atau melalui percobaan. KD 3.10 menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Dan terakhir 4.10 menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia kuantitatif. Boleh di next lagi. Nah, kemudian ada jenjang buat kelas 11. KD buat 3.1 menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. 4.1 membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Kemudian 3.2 menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan, serta kegunaannya. 4.2 menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan kegunaannya. 3.3 mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran CO2, CO partikulat karbon. 4.3 menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Boleh di next lagi. Selanjutnya 3.4 menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. 4.4 menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. 3.5 menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. 4.5 membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Selanjutnya 3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumpukan. 4.6 menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Boleh di next lagi. 3.7 menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. 4.7 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksinya. Kemudian 3.8 menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. 4.8 menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. 3.9 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. 4.9 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Selanjutnya 3.10 menjelaskan konsep asam basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. 4.10 menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. 3.11 menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. 4.11 melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. 3.12 menjelaskan prinsip kerja perhitungan pH dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 4.12 membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. (3.13) ada menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa.
4.13 menyimpulkan hasil analisis percobaan titrasi asam basa. 3.14 mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. 4.14 membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Selanjutnya buat jenjang kelas 12 akan disampaikan saudari Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih Risma. Untuk KD kelas 12 yang 3.1 menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, mencakup penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Belum 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. 4.2 menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat penghilangan. Lalu 3.3 menyetarakan persamaan reaksi redoks. 4.3 menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. 3.4 menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Lalu 4.4 merancang sel volta dengan menggunakan bahan disputer. 3.5 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. KD 4.5 mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. KD 3.6 menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. KD 4.6 menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Lalu KD 3.7 menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama yaitu gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. KD 4.7 menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. KD 3.8 menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dan proses pembuatan unsur-unsur periode 3 dan golongan transisi, yaitu periode 4. KD 4.8 menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur periode 3 dan unsur golongan transisi periode 4. KD 3.9 menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. KD 4.9 menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus fungsi, dan atau penafsiran data spektrum inframerah. KD 3.10 menganalisis struktur, tata nama, sifat dan kegunaan benzena dan turunannya. KD 4.10 menyajikan hasil penelusuran informasi beberapa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. KD 3.11 menganalisis struktur, tata nama, sifat dan penggolongan makromolekul. KD 4.11 menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak suatu produk dari makromolekul. Selanjutnya ada kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Beatrice. Kepada Beatrice dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum merdeka. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu tujuan mata pelajaran kimia SMA, tabel capaian pembelajaran fase E, dan tabel capaian pembelajaran fase F. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan daripada kimia SMA dari kurikulum merdeka. Nah, dengan mempelajari ilmu kimia ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Membentuk sikap religius melalui kimia dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam, serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua,
memupuk integritas dan sikap jujur, adil, bertanggung jawab, menghormati martabat individu, kelompok, dan komunitas, serta kebinekaan global. Yang ketiga, mengembangkan keahlian dalam melakukan serangkaian investigasi ilmiah secara mandiri maupun kolaboratif, termasuk mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan menjelaskan data kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, mengkomunikasikan berbagai hasil investigasi secara lisan dan tertulis, secara jelas dan terstruktur. Yang kelima, mengembangkan kemampuan beradaptasi dan berinovasi untuk menghasilkan berbagai teknologi terapan yang dapat memecahkan masalah pada dunia nyata. Yang keenam, memupuk kemampuan berpikir kritis dalam menganalisa berbagai klaim ilmiah dan mengevaluasi berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, memiliki pikiran yang terbuka dalam menerima pendapat orang lain dalam diskusi. Next. Selanjutnya, ada 2 elemen dalam mata pelajaran kimia. Yang pertama, pemahaman kimia, dan yang kedua ada keterampilan proses, di mana pemahaman kimia ini mencakup semua materi yang dipelajari, sedangkan keterampilan proses mencakup keseluruhan proses ilmiah dari mengamati sampai dengan mengkomunikasikan hasil penelitian. Next. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran pada fase E. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Jadi, pada kurikulum Merdeka ini dikenal istilah capaian pembelajaran, bukan lagi kompetensi inti, KI, maupun kompetensi dasar, KD. Nah, adapun tabel capaian pembelajaran untuk fase E, yaitu kelas 10 SMA. Di sini ada elemen pemahaman kimia dengan capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global. Kemudian menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, serta memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, yang kedua ada elemen keterampilan proses, yaitu yang pertama mengamati. Di sini, mengamati ini mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan. Yang kedua, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Kemudian yang kedua, ada mempertanyakan dan memprediksi, di mana di sini mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang dapat diselidiki secara ilmiah. Dengan peserta didik menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru dalam membuat prediksi. Kemudian yang ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan, di mana peserta didik merencanakan penyelidikan ilmiah dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar dalam menjawab pertanyaan. Kemudian, peserta didik melakukan pengukuran atau membandingkan variabel terikat dengan menggunakan alat yang sesuai serta memperhatikan kaidah ilmiah. Yang keempat, memproses, menganalisis data dan informasi. Di sini, menafsirkan informasi harus didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian, menganalisis menggunakan alat dan metode yang tepat. Kemudian menilai relevansi informasi yang ditemukan dengan mencantumkan referensi rujukan, serta menyimpulkan hasil penyelidikan. Yang kelima, mengevaluasi dan refleksi, dengan peserta didik berani dan santun dalam mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada. Kemudian menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data. Kemudian menunjukkan permasalahan pada metodologi dan mengusulkan saran perbaikan dalam proses penyelidikan selanjutnya. Yang keenam, mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan harus secara utuh, termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika
yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan. Kemudian menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya, tabel capaian pembelajaran untuk fase F, yaitu untuk kelas 11 dan 12 SMA, di mana pertama ada elemen pemahaman kimia. Di sini peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian, menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa, kemudian memahami dan menjelaskan aspek energi, laju dan kesetimbangan reaksi kimia, menggunakan konsep asam basa dalam keseharian, menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian, kemudian memahami kimia organik. Adapun elemen keterampilan proses, yang pertama, mengamati. Ini sama dengan yang fase E, kemudian mempertanyakan dan memprediksi juga. Yang ketiga, ada merencanakan dan melakukan penyelidikan. Nah, di sini sedikit berbeda, mungkin lebih banyak di sini, yaitu ada merencanakan dan memilih metode yang sesuai berdasarkan referensi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya, kemudian mempertimbangkan resiko serta isu-isu etik dalam penggunaan metode. Kemudian peserta didik juga memilih dan menggunakan alat dan bahan, termasuk penggunaan teknologi digital yang sesuai dengan disesuaikan untuk mengumpulkan serta mencatat data secara sistematis dan akurat. Kemudian ada memproses, menganalisis, dan informasi. Menafsirkan informasi ini yang didapatkan harus dengan jujur, bertanggung jawab. Kemudian menggunakan metode ini untuk menganalisa pola dan kecenderungannya kepada data, kemudian mendeskripsikan hubungan antara variabel, serta mengidentifikasi inkonsistensi yang terjadi, kemudian menggunakan pengetahuan ilmiah dalam menarik kesimpulan yang konsisten dengan hasil penyelidikan. Yang kelima, mengevaluasi dan refleksi. Mengevaluasi kesimpulan ini melalui perbandingan dengan teori yang ada, kemudian menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan, dan efeknya pada data, lalu menunjukkan permasalahan pada metodologi, dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Yang terakhir ada mengkomunikasikan hasil, di mana mengkomunikasikan hasil ini harus secara utuh, termasuk pertimbangan keamanan, lingkungan, etika, berdasarkan sesuai dengan konteks penyelidikannya, kemudian menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Beatrice. Untuk selanjutnya, yaitu membahas mengenai persamaan dan perbedaan konten kimia pada standar ISI yang terbaru, yaitu pada tahun 2022, kompetensi dasar kurikulum 2013, dan juga capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Boleh di next. Nah, di sini ada persamaannya untuk secara keseluruhan, yang lebih spesifiknya, yang lebih samanya itu pada standar ISI dan juga kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Nah, adapun beberapa konten kimia yang bisa dibilang hampir sama antara standar ISI dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013, yaitu materi mengenai senyawa hidrokarbon, hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam reaksi, prinsip dan aturan konfigurasi elektron, elektron valensi, atom, sistem periodik unsur, bentuk dan model molekul, hukum-hukum dasar kimia redoks, sifat elektrolit dan non-elektrolit, asam basa, kesetimbangan dan pergeseran kimia, pemisahan dan pemurnian, sifat koligatif, titrasi asam basa, koloid, dan juga kimia hidrokarbon. Ini merupakan konten-konten kimia yang sama pada standar ISI dan juga keterampilan dasar pada kurikulum. Boleh di next.
Nah, namun dalam keterampilan dasar kurikulum 2013 ini dijelaskan lebih detail lagi mengenai submaterinya gitu. Sedangkan untuk standar isi tidak detail dan spesifik itu gitu. Nah, lalu untuk capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka tidak ada isi konten atau materi secara spesifik, hanya sebagai gambaran kasar saja bagaimana siswa harus memahami isi dari konten atau materi kimia tersebut. Nah, hal ini sama diterapkan juga pada kompetensi inti dalam kurikulum 2013. Nah, jadi untuk capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini diterapkan juga pada kompetensi inti dalam kurikulum 2013. Nah, kompetensi inti dengan keterampilan yang diharapkan pada capaian pembelajaran kurikulum Merdeka memiliki isi konten yang sama. Hanya saja dalam kompetensi dasar kurikulum 2013 dijelaskan lebih spesifik lagi pada setiap submaterinya. Boleh di next. Nah, lalu ada beberapa perbedaan. Nah, di sini yang lebih spesifiknya lagi yaitu perbedaan di antara standar isi dan juga kompetensi dasar kurikulum 2013. Nah, di sini ada beberapa konten materi yang berbeda di antara keduanya, yaitu pada standar isi terdapat perancangan dan pelaksanaan percobaan, praktikum ilmiah, dan atau pemecahan masalah mengenai materi, komposisi, strukturnya, serta energi yang menyertainya. Lalu ada juga konten mengenai komposisi dan struktur, jenis penyusunan suatu zat, materi, serta energi pada makhluk hidup dan benda mati. Lalu ada juga konten mengenai rumus molekul, rumus empiris, laju reaksi, termokimia dan energetika, dan makromolekuler. Nah, sedangkan dalam kompetensi dasar kurikulum 2013, konten-konten ini tidak ada. Boleh di next. Nah, selain itu ada juga beberapa materi atau konten yang terdapat dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar kurikulum 2013, namun tidak terdapat pada standar isi, yaitu ada interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat, reaksi redoks, entalpi dan energi ikatan, order reaksi dan tetapan laju reaksi, kesetimbangan ion dalam larutan garam, prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Lalu ada materi mengenai sel volta, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya, unsur-unsur golongan utama seperti gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Nah, ini konten-konten yang terdapat pada kompetensi dasar kurikulum 2013, tetapi tidak ada pada standar isi. Nah, sedangkan untuk capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka jelas berbeda dari secara keseluruhan ya, karena capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini lebih ditujukan pada cara bagaimana siswa dapat memahami isi materi yang disajikan, seperti mengamati, meneliti, melakukan percobaan, dan lain-lain. Nah, berbeda juga dengan standar isi yang isinya lebih ke isi konten secara keseluruhan. Nah, sedangkan untuk kompetensi dasar kurikulum 2013, yaitu mengenai isi materi dan cara mencapai pemahaman dari isi materi tersebut. Jadi lebih detail dijelaskan per submaterinya. Nah, selain itu, dalam kompetensi dasar kurikulum 2013 dijelaskan lebih spesifik dan detail dibandingkan standar isi dan juga capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Di next. Sudah ya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan juga kepada moderator. Ya, ke panelis dulu. Yang kelompoknya mah kelompok A, kelompok B kayaknya gitu ya. Kelompok B dulu. Ya. Baik, pertama mungkin dari saya gitu ya. Boleh minta tolong kelompok A untuk share screen lagi gitu ya, yang di bagian
perbedaan yang konten. Mohon maaf, tolong. Mau dikonfirmasi aja. Halo kelompok A, apakah bisa di-share screen lagi itu untuk konfirmasi gitu. Yang perbedaan konten mungkin. Nah, iya ya, mungkin kalau untuk perbedaan konten dari standar isi sama yang terutama yang di kurikulum 2013 gitu ya. Kenapa yang mungkin lebih ke ini sih, lebih ke redaksi ya, karena sebenarnya apabila dilihat gitu ya, redaksi mengenai yang di standar isi tentang komposisi dan struktur jenis penyusun suatu zat, materi, serta energi gitu ya. Nah, tadi kan dijelasin perbedaannya juga ada di laju reaksi, termokimia, dan energetika makromolekuler. Kayak misalnya contohnya, kalau rumus molekul dan rumus empiris mungkin pada kurikulum 2013 sebenarnya dimuat, namun itu dimuatnya itu yang di, kalau nggak salah itu yang di, sebentar, nah ya, kalau yang rumus molekul kayak tadi gitu ya, itu sebenarnya kalau waktu SMA sendiri kita mungkin ngerasain itu belajarnya di yang menerapkan hukum-hukum dasar kimia kayak konsep massa molekuler relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Mungkin kan sekali lagi mungkin ini perbedaannya di redaksi gitu ya, atau penggunaan kata, karena kalau menurut saya pribadi tadi ya benar juga yang disampaikan sama kelompok A gitu, bahwa emang di standar isi ini kata-katanya mungkin terlalu umum gitu ya, jadi belum dijabarkan gitu mengenai kayak yang ini kan komposisi dan struktur jenis penyusun suatu zat, materi, serta energi pada makhluk hidup dan benda mati. Kalau dinilai struktur kayak mungkin kan sama aja kayak yang atom kayak gitu-gitu, mungkin kayak rumus molekul, mungkin kalau di standar isi rumus molekul itu termasuknya di mana gitu kan nggak dijelasin. Nah, sedangkan kalau kayak di kurikulum 2013 itu kayak benar-benar terperinci gitu. Nanti misalnya rumus molekul mau dimasukin di mana, rumus empiris mau dimasukin di mana, kayak laju reaksi juga mau dimasukin di mana gitu. Nah, jadi mungkin sebenarnya adalah di standar isi itu penggunaan katanya yang atau kalimat atau redaksinya itu terlalu umum, jadi belum benar-benar spesifik gitu. Jadi sebenarnya mungkin ini dimuat di dalam kurikulum 2013, cuma kitanya kayak ini kayaknya kayak di kurikulum 2013 itu benar-benar dirinciin gitu. Kayaknya perancangan dan pelaksanaan percobaan, praktikum ilmiah, pemecahan masalah, materi, komposisi, struktur, serta energi gitu ya. Nah, itu misalnya masuknya ke yang energinya misalnya di entalpi, atau kayak gimana struktur misalnya dimasukinnya di kurikulum 2013 kayak ada strukturnya kayak ada ikatan kimianya, atau ionik, atau ikatan-ikatan lainnya, kayak contohnya struktur lagi kayak ada elektron, ada proton, kayak gitu. Mungkin emang di standar isi itu terlalu umum penggunaan katanya, dan mungkin itu yang dijelasin kembali gitu atau dirinciin gitu di kurikulum 2013. Nah, sedangkan kalau yang di kurikulum Merdeka mungkin ya katanya juga mirip-mirip ya mas, standar isi masih terlalu umum gitu. Jadi karena kan kalau dari kelompok kami gitu ya, dari kelompok B itu menganalisis bahwa emang ada perbedaan gitu ya mengenai tujuan gitu dari kurikulumnya gitu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini lebih ke gimana gitu kita atau memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah serta penerapan konsep-konsep kimia dalam kehidupan. Benar juga tadi yang udah disampaikan sama kelompok A gitu ya. Kalau yang di kurikulum 2013 mungkin lebih menekankan kepada materinya gitu. Sedangkan kalau maksudnya materi kimianya gitu. Sedangkan kalau yang kurikulum Merdeka tuh benar-benar ditekankan bahwa siswa tuh harus mengerti gitu. Kayak ilmu ini misalnya materi yang ini dalam kehidupan tuh berperannya dalam apa, bisa menjawab isu-isu global kayak apa gitu. Mungkin
Kalau tambahan dari aku segitu, mungkin dari kelompok B, ada yang mau nambahin lagi? Izin menanggapi, mungkin untuk yang tadi telah disampaikan oleh Andrean juga benar juga ya, mungkin perbedaannya dari redaksinya gitu, dari penggunaan katanya juga untuk standar isi dan juga capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu memang tidak secara spesifik seperti pada kompetensi dasar kurikulum 2013 itu yang dituliskan secara rinci mengenai materi-materi submaterinya dan capaian-capaiannya. Sedangkan kalau standar isi dan juga capaian pembelajaran itu dimuat secara umumnya gitu, dan bagaimana cara-cara untuk supaya siswa itu dapat memahami isi materinya gitu. Nah, mungkin tambahannya segitu dari teman-teman yang lain. Ada tanggapan lain mungkin? Tadi apa namanya, lupa belum di unmute. Jadi gimana tadi yang terakhir, pertanyaannya gimana? Yang kelompok B mah tidak usah presentasi, dia hanya kan yang dikerjakan sama, mungkin ada yang berbeda, mungkin dia sudut pandangnya berbeda, ada bagian-bagian itu saja yang kemudian diskusikan dengan kelompok A gitu, atau disampaikan kelompok A tanggapannya seperti apa gitu. Jadi tidak usah presentasi lagi karena nanti akan sama. Tadi sudah yang kelompok B. Ya, masih ada yang pandangannya kira-kira ini hampir sama atau ada sesuatu sudut pandang yang berbeda? Ya, ya. Karena saya lihat sudah cukup baik ya kelompok A tadi mengungkapkan masing-masing bagaimana, setelah itu dibandingkan ya kesamaan perbedaannya. Mungkin kalau masih ada kelompok lain yang mau bertanya, mungkin langsung dipersilakan saja. Ya, saya kira cukuplah, mungkin sudah cukup bagus ya bagaimana ini, dan
secara umum itu kan mungkin yang kurikulum 2013 itu lebih utuh gitu ya. Mungkin kalau yang kurikulum Merdeka itu kan keterampilan prosesnya itu diperjelas ya sebagai satu indikator-indikator keterampilan proses yang muncul. Kalau yang di kurikulum 2013 itu kan keterampilannya cenderung lebih umum. Mungkin ini karena kita di kimia swasta kan banyak ke materinya ya. Mungkin kita nanti banyak menggunakan kurikulum 2013 saja untuk mengelaborasi konsep-konsep materi kimianya. Dan ini materi-materinya biasa ya dikirim ke email Bapak dan juga mungkin di Google Drive misalnya gitu, sehingga teman-teman yang lain juga bisa mendownload ya presentasi ini. Baik, saya kira terima kasih kelompok A, kelompok B, dan moderator Ahmad Hindu ya. Mungkin bisa beralih ke kelompok C dan D. Silakan. Siapa yang jadi moderator? Moderatornya dari kelompok A atau B juga boleh, kelompok E juga boleh. Kalau CD apa? Tentang apa? Pengetahuan konseptual, Pak. Perkembangan teori model atom. Oh, kemarin itu dibagi jadi ini ya, 4 kelompok aja ya? Iya, Pak. Oh, oke, baik. Berarti mungkin antara kelompok A dan B, siapa yang mau jadi moderator? Saya boleh, Pak. Silakan Nabila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin diskusi pada segmen 2 ini mengenai pengetahuan konseptual mengenai perkembangan model atom yang akan disampaikan oleh kelompok C kepada kelompok C. Langsung saja dipersilakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan kami untuk memulai kegiatan presentasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai pengetahuan konseptual perkembangan teori atom. Ya, adapun kelompok C sendiri beranggotakan ada Ahmad Sindu dengan NIM 2003085, kemudian ada Farah Asifa dengan NIM 2003792, kemudian ada saya sendiri, Nadia Nura juga dengan NIM 2005315, dan ada Rona Afifah dengan NIM 2006381. Adapun konten yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini dimulai dari teori atom Demokritus, kemudian model atom Dalton, lalu ada model atom Thomson, lalu ada model atom Rutherford, lalu ada model atom Bohr, dan yang terakhir yaitu model atom mekanika kuantum. Nah, boleh di next. Nah, jadi yang pertama dimulai dari teori atom Demokritus. Nah, teori atom pertama ini dikemukakan oleh Demokritus pada zaman Yunani kuno. Nah, filsuf Yunani Demokritus pada abad kelima sebelum Masehi gitu mengatakan bahwa semua materi yang terdiri dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, filsuf Demokritus itu ia sebut gitu materi tersebut sebagai atomos, yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Nah, menurutnya
Demokritus itu meyakini bahwa semua materi itu yang dapat dibagi atas bagian-bagian yang lebih kecil gitu sampai mencapai satu bagian yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ia beri sebutan sebagai atom yang berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos. Di mana dilihat dari asal katanya, A itu berarti tidak, sedangkan tomos artinya tidak dapat dibagi atau dipecah gitu. Nah, konsepsi tentang atom yang dikemukakan oleh Demokritus ini hanya berdasarkan hasil pemikiran saja, bukan berdasarkan hasil eksperimennya gitu. Nah, ide-idenya itu hanya didasarkan pada spekulasi filosofis saja gitu daripada bukti eksperimental. Nah, selain itu, pada saat itu pandangan Demokritus itu bertentangannya berlawanan dengan pendapat filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Nah, dua orang filsuf Yunani kuno pada sekitar 300 sampai 400 tahun sebelum Masehi, di mana masing-masing Aristoteles dan Demokritus itu mengemukakan teori tentang materi gitu dan menyatakan hal yang berlawanan satu sama lain. Nah, kalau Aristoteles itu menyatakan bahwa materi itu adalah sesuatu yang bersifat kontinu gitu, yaitu dapat dibelah atau dibagi secara terus-menerus gitu sampai tidak terhingga. Nah, sedangkan Demokritus itu menyatakan bahwa materi bersifat diskrit, tidak kontinu gitu, yaitu bahwa pembagian materi itu akan sampai pada suatu keadaan yang paling kecil yang dapat dibagi lagi gitu. Yang dimana Demokritus menyebutnya sebagai atomos. Nah, teori atom Demokritus ini belum dapat dibuktikan secara saintifik. Nah, namun teori ini itu dipercaya menjadi asas dasar munculnya teori atom di era berikutnya gitu. Nah, jadi pemikiran yang diungkapkan oleh Demokritus ini mendasari pengertian gitu tentang atom yang akan mengalami perkembangan pada teori atom berikutnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada model atom Dalton. Nah, sekitar tahun 1800, ahli kimia Inggris John Dalton itu mengungkapkan kembali gitu, membawa kembali ide kuno Demokritus tentang atom. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, Dalton mampu menunjukkan bahwa atom itu benar-benar ada, gitu ya, membuktikan kebenaran dari teori yang diungkapkan oleh Demokritus sebelumnya. Nah, pada tahun 1808, Dalton menerbitkan gagasan modern pertama tentang keberadaan dan sifat atom. Nah, oleh karena itu, John Dalton itu sering dianggap sebagai bapak teori atom modern ya, atau pencetus teori atom modern. Nah, penjelasan Dalton ini memperluas konsep yang samar gitu dari para filsuf dan ilmuwan awal sebelumnya. Nah, di mana yang penting lagi gitu, Dalton ini ide-idenya itu didasarkan pada hasil eksperimen gitu yang dapat diperluas dan dikembangkan kembali oleh banyak ilmuwan. Nah, ide-ide Dalton menyediakan suatu pemikiran prosedur kerja gitu, kerangka kerja yang dapat dimodifikasi, diperluas dan dikembangkan lagi oleh para ilmuwan selanjutnya. Nah, Dalton meyakini bahwa atom ia gambarkan itu seperti bola pejal ya, atau bola padat yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, gagasan atau postulat yang diungkapkan Dalton ini ditunjang gitu ya, atau sesuai dengan hukum kekekalan massa yang diungkapkan oleh Lavoisier dan juga hukum perbandingan tetap yang disampaikan oleh Krauss. Nah, John Dalton mengemukakan postulatnya, teorinya itu mengenai atom yang dipublikasikan dalam A New System of Chemical Philosophy yang didasarkan pada penelitian dan hasil-hasil perbandingan lainnya. Nah, ia mengungkapkan pemikirannya itu dalam bentuk postulat atau gagasan. Nah, ada pun gagasan yang ia sampaikan yaitu yang pertama. Nah, suatu unsur yang terdiri dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi disebut sebagai atom. Nah, Dalton ini menyatakan bahwa atom itu merupakan partikel gitu yang sangat kecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, hal ini tentunya sesuai ya dengan gagasan sebelumnya yang telah dikemukakan oleh Demokritus. Postulat selanjutnya yaitu semua atom dari suatu unsur tertentu adalah identik dan akan berbeda dari atom unsur lainnya.
Nah, identik dalam hal ini itu artinya semua atom dari suatu unsur tertentu itu akan mempunyai massa yang sama, begitu pula semua sifat lainnya. Nah, artinya menurut teori atom Dalton, atom dari unsur yang sama akan identik, baik massa dan semua sifat lainnya itu akan sama. Nah, tetapi atom dari satu unsur itu akan berbeda dengan atom dari unsur lainnya. Nah, jadi unsur kimia lain tentu akan memiliki jenis atom yang berbeda pula. Nah, atom-atom dari unsur yang berbeda gitu, tentunya mempunyai sifat-sifat yang akan berbeda ya, termasuk mempunyai massa yang berbeda. Nah, sebagai contoh, gitu, atom dari unsur oksigen itu akan identik gitu, baik massa maupun sifat lainnya. Akan tetapi, jelas akan berbeda dengan atom dari unsur nitrogen misalnya. Nah, Dalton tidak menggambarkan struktur atau komposisi atom itu akan seperti apa, tetapi Dalton itu menyadari ya bahwa perbedaan sifat yang ditunjukkan oleh unsur-unsur seperti dalam hal ini oksigen dan nitrogen itu dapat dijelaskan dengan mengasumsikan bahwa atom nitrogen itu tidak sama dengan atom oksigen. Yang ketiga, postulat selanjutnya yaitu selama reaksi kimia, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain dan tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Nah, menurut pandangan dari Dalton ini, selama reaksi kimia itu hanya melibatkan pemisahan, penggabungan, atau hanya merupakan penataan ulang atom. Nah, jadi selama reaksi kimia, atom-atom itu hanya dapat bergabung dan dipecah gitu menjadi atom-atom yang terpisah. Dan melalui reaksi kimia, atom itu tidak diciptakan, dimusnahkan, dan tidak dapat diubah gitu. Nah, sebagai contoh, dalam reaksi kimia, misalnya atom oksigen, nah tidak dapat diubah menjadi atom nitrogen misalnya, ataupun sebaliknya. Nah, karena sesuai postulat Dalton ya bahwa atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur yang berbeda. Nah, contoh lainnya bisa dilihat di gambar yang samping bawah, ada atom dari unsur X, lalu ada ilustrasi gambar atom dari unsur Y, dan ada ilustrasi unsur X dan unsur Y yang bergabung gitu ya, membentuk suatu senyawa gitu, entah dari atom unsur X dan Y. Nah, dari hal ini kita dapat artikan gitu, ketika ada suatu reaksi kimia antara unsur X dan unsur Y, akan membentuk suatu senyawa. Nah, di mana senyawa tersebut itu pasti akan terdiri dari unsur penyusunnya sendiri, yaitu akan terdiri dari unsur X dan unsur Y. Nah, jadi dapat kita lihat gitu ya, bahwa unsur X dan unsur Y itu selama reaksi akan tetap ada, tidak hancur, tidak musnah, dan tidak diubah menjadi atom unsur lain. Akan tetapi dalam reaksi kimianya gitu hanya mengalami penataan ulang atom saja gitu, atau penggabungan atomnya saja. Nah, postulat ini gitu dari contoh hal ini itu gagasan disampaikan oleh Dalton sesuai dengan hukum kekekalan massa yang diungkapkan oleh Lavoisier. Di mana jika atom-atom dari suatu unsur ya dapat dimusnahkan, maka ketika terjadi suatu reaksi kimia, atom-atom tersebut juga harus ada baik sebelum maupun sesudah reaksi. Dengan demikian gitu, massa total reaktan sebelum reaksi dan produknya sesudah reaksi itu harus sama. Nah, hal ini konsepsi ini sesuai gitu dengan hukum kekekalan massa, bahwa massa zat-zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat-zat setelah reaksi. Nah, dengan kata lain dari konsep ini gitu, suatu materi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan ya, karena materi itu kan tersusun dari atom-atom yang tidak berubah dalam reaksi kimia. Nah, maka jelas massa juga harus kekal. Nah, postulat selanjutnya yaitu suatu senyawa yang terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom yang tidak sejenis dengan perbandingan yang tetap dan sederhana. Nah, artinya menurut Dalton gitu, suatu senyawa yang terbentuk ketika atom dari unsur yang berbeda itu bergabung satu sama lain dalam rasio atau perbandingan bulat yang terkecil dan tetap. Nah, jadi senyawa yang terbentuk itu selalu memiliki jumlah dan jenis atom yang sama gitu dari unsur penyusunnya. Nah, gagasan atau postulat Dalton ini
sesuai gitu dengan hukum perbandingan tetap yang diungkapkan oleh Joseph Proust, seorang ahli kimia Prancis gitu, yang menyatakan teorinya itu bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu adalah tetap. Nah, sebagai contoh dari gambar tadi juga ya, jika ada gambar atom dari unsur X, unsur Y. Nah, jika atom dari unsur X dan Y bergabung gitu ya, akan terbentuk senyawa X dan Y yang merupakan gabungan dari atom X dan atom Y. Nah, dalam hal ini perbandingan atom-atom unsur X dengan atom-atom unsur Y yaitu 2:1 gitu. Dan dengan demikian gitu perbandingannya itu tetap ya. Nah, kemudian hukum Proust ya yang menyatakan juga gitu bahwa suatu sampel yang berbeda gitu dari senyawa yang sama itu akan selalu mengandung unsur-unsur penyusunnya dalam perbandingan massa yang sama gitu. Dan jadi jika kita menganalisis suatu sampel gas karbon dioksida yang diperoleh dari sumber yang berbeda gitu, kita akan menemukan gitu di setiap sampel bahwa rasio atau perbandingan massa karbon terhadap oksigen itu misalnya akan selalu sama. Nah, jadi masuk akal gitu bahwa jika rasio massa unsur-unsur yang berbeda dalam senyawa tertentu itu adalah tetap. Nah, maka rasio atom-atom unsur ini dalam senyawa juga harus tetap atau konstan juga gitu. Nah, kemudian gagasan Dalton ini juga mendukung hukum penting lainnya, yaitu hukum kelipatan perbandingan gitu, atau hukum perbandingan yang berganda, yang diungkapkan oleh Dalton juga gitu, di mana menyatakan bahwa apabila dua unsur bergabung dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur yang lain gitu merupakan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Nah, suatu senyawa yang berbeda itu terbentuk dari unsur penyusun yang sama. Tentu akan berbeda gitu dalam hal jumlah atom unsur penyusunnya yang bergabung membentuk senyawa itu. Nah, misalnya karbon membentuk dua senyawa gitu dengan oksigen, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Di mana hal ini juga akan menunjukkan ya bahwa satu atom karbon akan bergabung dengan satu atom oksigen dalam karbon monoksida. Nah, dengan dua atom oksigen akan bergabung gitu dalam satu senyawa karbon dioksida. Nah, jadi perbandingan oksigen dalam karbon monoksida dengan oksigen dalam karbon dioksida adalah 1:2. Nah, di mana perbandingannya itu sederhana. Nah, hal ini pula sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Nah, model atom Dalton gitu sangat penting ya untuk gagasan yang dia sampaikan gitu, yang menyatakan bahwa massa unsur-unsur yang bereaksi itu yang dijelaskan dalam istilah atom gitu. Nah, dari hal itu gitu menyebabkan eksperimen gitu lain untuk mempelajari massa relatif atom dalam senyawa. Nah, namun model atom Dalton ini tidak menjelaskan mengapa suatu atom itu terikat. Misalnya dalam air gitu, mengapa dua gitu atom hidrogen yang terikat dengan satu atom oksigen dalam air, mengapa bukan 3 dan lainnya gitu. Nah, selain itu model Dalton tidak memperhitungkan partikel bermuatan yang diamati dalam percobaannya. Nah, tentunya jelas bahwa model atom yang lebih kompleks tentu diperlukan. Nah, ketika para ilmuwan mengembangkan metode lain gitu untuk menyelidiki sifat materi, atom yang seharusnya tidak dapat dibagi mulai menunjukkan gitu tanda-tanda struktur yang lebih kompleks gitu, di mana kita tahu bahwa atom itu terdiri dari partikel subatomik ya, atau partikel fundamentalnya itu ada proton, elektron, dan neutron. Nah, namun dari pemikiran atau ide yang disampaikan Dalton ini tidak dapat diverifikasi gitu atau disangkal secara eksperimental pada saat itu gitu, karena tentu jelas tadi telah disebutkan bahwa pemikirannya itu ditunjang ya sesuai dari hukum peletakan massa dan juga hukum perbandingan tetap. Nah, dan dari gagasan ide yang diungkapkan Dalton ini gitu membuat para ahli, para ilmuwan dapat membangkitkan minatnya terhadap penelitian lain gitu mengenai model atom Dalton gitu, serta memiliki potensi dan kesempatan gitu untuk mengembangkan teori atom berikutnya. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai model atom Thomson yang akan disampaikan oleh Farah. Kepada Farah dipersilahkan.
Terima kasih Nadia. Selanjutnya ada model atom J.J. Thomson. Pada tahun 1978, Thomson mengemukakan gagasannya mengenai model atom. Yang pertama, sebuah atom mempunyai muatan-muatan listrik positif yang tersebar merata di seluruh bagian atom. Yang kedua, muatan listrik positif dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan-muatan listrik positif. Model atom J.J. Thomson ini disebut model kue plum karena bentuknya menyerupai kue yang berkismis. Namun, model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Selanjutnya ada model atom Rutherford. Menurut Rutherford, muatan listrik positif dan sebagian besar massa sebuah atom akan berkumpul pada satu titik di tengah-tengah atom yang disebut inti atom. Di luar inti pada jarak yang relatif jauh dari inti atom, elektron-elektron beredar mengelilingi inti dalam lintasan sama seperti planet-planet yang beredar mengelilingi matahari dalam tata surya. Jika inti atom diperbesar, dapat diasumsikan seperti kelereng yang diletakkan di tengah lapangan. Dan elektron ini akan beredar di sekeliling lapangan tersebut, karena sebagian besar atom itu memiliki ruang kosong. Selanjutnya ada muatan listrik positif yang terkumpul pada inti atom sama besarnya dengan jumlah muatan listrik negatif dari elektron-elektron yang mengelilinginya sehingga atom keseluruhannya bersifat netral. Tetapi Rutherford ini model atomnya ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Karena berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Selanjutnya, mengenai model atom Bohr yang akan dijelaskan oleh Ahmad Sindu. Baik, terima kasih Sindu yang telah menjelaskan tadi ya mengenai teori atom Bohr.
Nah, selanjutnya kita masuk itu ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang teori atom mekanika kuantum. Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan mengenai model atom Bohr, yang mana ternyata gitu ya, teori atom Bohr ini hanya dapat menjelaskan untuk atom berelektron sedikit saja dan tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya sublintasan-lintasan yang terbentuk di antara lintasan-lintasan elektron. Nah, oleh karena itu, dalam perkembangan selanjutnya, teori atom dikaji dengan menggambarkan pendekatan teori atom mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum ini dapat menerangkan kelemahan teori atom Bohr tentang garis-garis yang terpisah yang sedikit berbeda panjangnya dengan panjang gelombangnya gitu. Nah, juga teori atom mekanika kuantum ini memperbaiki model atom Bohr dalam hal bentuk lintasan elektron dari yang berupa lingkaran dengan jari-jari tertentu menjadi orbital dengan bentuk ruang 3 dimensi yang tertentu. Nah, juga model atom mekanika kuantum ini ternyata merupakan model atom yang paling modern, yang atomnya terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron itu dinamakan dengan orbital. Menurut teori ini, ada 4 jenis orbital, yaitu ada orbital S, P, D, dan juga F. Nah, bisa kita lihat di gambar berikut, untuk teori atom mekanika kuantum ini, atom itu terdiri dari inti atom gitu ya. Inti atom itu atau disebut dengan nukleus, yang selanjutnya awan-awan elektron yang mengelilingi inti atom itu. Nah, selanjutnya juga kita tadi membahas tentang daerah kebolehjadian atau yang kita sebut dengan orbital. Nah, orbital itu menggambarkan tingkat energi elektron gitu ya. Nah, dengan orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit, yang selanjutnya beberapa subkulit itu lalu selanjutnya akan bergabung menjadi kulit. Nah, boleh mungkin di next. Nah, selanjutnya ada model atom mekanika kuantum ini ternyata didasarkan pada 3 teori, gitu. Yaitu ada teori yang dikemukakan oleh Louis de Broglie, lalu ada Werner Heisenberg dan juga Erwin Schrödinger. Nah, untuk Louis de Broglie ini, beliau mengemukakan tentang teori dualisme gelombang partikel elektron yang dikemukakan pada tahun 1924. Lalu Werner Heisenberg dengan teorinya azas ketidakpastian pada tahun 1927, lalu Ernst Schrödinger dengan teori persamaan gelombangnya pada tahun 1926. Boleh di next. Nah, lalu selanjutnya ada yang sudah kita ketahui tadi, ada teori dualisme gelombang partikel oleh Louis de Broglie. Nah, Louis de Broglie ini dia mengatakan bahwasanya elektron dapat bersifat sebagai gelombang maupun sebagai partikel. Nah, juga di sini berarti sifat partikel dan gelombang suatu materi tidak tampak sekaligus. Sifat yang tampak jelas tergantung pada perbandingan panjang gelombang de Broglie dengan dimensinya serta dimensi sesuatu yang berinteraksi dengannya. Lalu selanjutnya ada teori dari Werner Heisenberg. Beliau merupakan seorang ahli dari Jerman. Nah, ini teori yang dikemukakan sebelum teori Erwin Schrödinger. Nah, di sini Werner Heisenberg mengemukakan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yang mana tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadiannya saja. Kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Nah, daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian itu untuk mendapatkan elektron itu disebut dengan orbital. Nah, bentuk dan tingkat energi orbital itu dirumuskan oleh Erwin Schrödinger. Nah, Erwin Schrödinger itu memecahkan suatu persamaan gitu ya untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam 3 dimensi. Boleh mungkin next. Nah, berikut referensi yang kami gunakan dalam PowerPoint ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, dipersilahkan. Dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok C yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, kepada kelompok D, sebagai penulis, dipersilakan untuk menanggapi presentasi dari kelompok C. Dipersilakan kepada kelompok D. Apakah ada yang ingin dikomentari dari presentasi kelompok C? Baik, izin untuk berkomentar atau memberikan pandangan gitu ya. Untuk kelompok apa ini? C ya. Kelompok C boleh ditampilkan lagi presentasinya. Oh, mungkin sebelum itu yang pertama presentasinya terima kasih sudah cukup sudah baik ya menurut kami, sudah lengkap juga, kurang lebih hampir sama gitu dengan kelompok kami sendiri. Perbedaannya adalah untuk di kelompok kami ditambahkan kelebihan dan kekurangannya untuk di setiap perkembangan model atom gitu, supaya lebih mudah untuk menyambungkan antara model atom yang satu dengan yang perkembangan berikutnya gitu. Misalnya di model atom Bohr di Rutherford itu belum bisa menjelaskan untuk spektrum atom hidrogen gitu. Kemudian yang di Bohr-nya sudah bisa, tapi belum bisa untuk menjelaskan atom dengan elektron banyak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah boleh dipindahkan slide-nya ke bagian atom Bohr. Iya, untuk slide berikutnya. Untuk yang di sini atom Bohr-nya belum belum dijelaskan tentang kulit atau orbitalnya gitu, penamaannya yang KLMN. Untuk mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Satu lagi dari saya, seingat saya waktu penugasan ini itu dari Pak Wiji itu disebutkan untuk dijelaskan sampai ke konfigurasi gitu. Jadi untuk yang kelompok kami ditambahkan yang konfigurasi elektron untuk dari mekanika kuantum dan dari yang konfigurasi berdasarkan teori atom Bohr. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin tadi teman-teman kelompok D ada yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih kepada Naura sebagai perwakilan kelompok D. Dari kelompok D yang lainnya, apakah ada yang ingin menanggapi atau mengomentari hasil presentasi dari kelompok C? Silahkan kepada kelompok D jika ada tambahan. Izin menambahkan, Nabila. Ya, dipersilakan ya. Ya, mungkin untuk yang tadi yang sudah disampaikan Naura sama ya dengan Naura, mungkin tambahannya tadi di yang mekanika kuantum itu kan ada tentang awan-awan elektron. Nah, mungkin boleh ditambahkan penjelasan bahwa awan elektron itu juga tebal tipisnya itu menggambarkan besar kecilnya ditemukan elektron di daerah tersebut. Dan juga ya tadi mungkin tambahannya kalau yang dari kelompok kami di mekanika kuantum itu ada penjelasan mengenai bilangan kuantum dan juga konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Mungkin cukup, selebihnya sudah sangat lengkap gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nia yang telah memberikan pendapatnya kepada kelompok C. Apakah ada tanggapan lainnya dari kelompok C terkait komentar dari kelompok D? Sepertinya tidak ada tanggapan dari kelompok C. Mungkin dari teman-teman sekalian, kelompok A, B,
dan D, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok C terkait presentasinya? Baik, sepertinya sudah jelas dan tidak ada pertanyaan dari kelompok A maupun B atau D. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Wiji untuk tanggapannya. Atau mungkin ada saran. Ya, baik. Baik, saya kira mungkin sih tadi agak sesuai dengan yang ini, yang saya duga dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi maksud saya itu kan misalnya ya Anda mau menyampaikan terkait dengan model atom Thomson gitu. Nah itu deskripsikan dalam satu kalimat gitu. Ya, model atom Bohr deskripsikan dalam satu kalimat. Model atom mekanika kuantum juga demikian. Belum sampai kepada bagaimana mengelaborasi ya dari masing-masing konsep itu gitu. Karena kita ingin sebenarnya sesuai dengan tuntutan kurikulum itu, siswa kita itu harapannya dia mulai dari tahu pengetahuan faktualnya gitu. Nah, kemudian dari pengetahuan faktualnya itu, nah itu kemudian dia bisa menemukan pengetahuan konseptual. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan faktualnya itu mungkin menggunakan pengetahuan prosedural, gitu ya. Pengetahuan prosedural itu bisa dengan percobaan, bisa dengan algoritma, gitu. Misalnya dia menentukan pH menggunakan rumus, namanya pakai algoritma. Dan itu pengetahuan prosedural, gitu. Jadi kira-kira kalau kita nanti mengajarkan ke siswa itu, ya akan mulai dari pengetahuan proseduralnya. Sehingga dari pengetahuan prosedural itu dia dapat fakta gitu, atau pengetahuan faktualnya. Dari pengetahuan faktualnya itu kemudian siswa dilakukan dikonstruksi gitu menjadi pengetahuan konseptualnya. Gitu. Nah, yang ditugas ini sebenarnya kita ingin Anda mengemukakan dulu pengetahuan konseptualnya. Ya, karena sebagai guru itu harapannya pengetahuan prosedural, pengetahuan faktual itu sudah dikuasai oleh Anda gitu. Nah, dan juga pengetahuan konseptualnya. Nah, sekarang untuk menyusun satu proses pembelajaran itu, berarti Anda mulai dari ujungnya gitu. Berarti Anda harus tahu pengetahuan konseptualnya dengan benar dulu. Nah, kalau pengetahuan konseptualnya dengan benar sudah tahu, berarti nanti kira-kira pengetahuan faktual apa saja yang mesti dimiliki anak gitu. Untuk mendapatkan masing-masing pengetahuan faktual itu pengetahuan prosedural apa yang kemudian perlu diketahui ya. Jadi prosesnya begitu. Nah, pengetahuan konseptual itu bisa berisi konsep ya, bisa berisi hukum, bisa berisi prinsip begitu, atau yang lainnya. Ya. Produk-produk pengetahuan kan bisa konsep, bisa hukum, bisa prinsip, bisa teori gitu ya. Nah, harapannya kalau yang sekarang itu kan kemarin mungkin untuk lebih lengkap tadi yang KD 13 yang terkait dengan ini coba dimunculkan. KD kurikulum 2013 yang terkait dengan membandingkan perkembangan model atom, coba dimunculkan. Tayangkan. Yang ini.
Nah ini menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, ya. Jadi tadi Demokritus saya kira nggak usah diungkap saja. Dari model atom Dalton, ya, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, Bohr, sama mekanika gelombang. Nah ini kan kompetensi dasarnya ini. Nah mungkin sih kalau Anda kesulitan langsung ke ujungnya, Anda buat dulu indikatornya apa saja gitu. Indikator itu memuat kata kerja operasional gitu, dan memuat konseptualnya, pengetahuan konseptualnya gitu. Kalau ini menganalisis perubahan model atom, berarti sebelum menganalisis itu kan C3 masalah. Sebelum menganalisis pasti dia perlu sebelumnya gitu. Jadi misalnya di sini indikatornya menjelaskan ya model atom Dalton, ya, kemudian yang kedua menjelaskan model atom Thomson, yang ketiga menjelaskan model atom Rutherford, yang keempat menjelaskan model atom Bohr, yang kelima menjelaskan model atom mekanika gelombang. Baru yang keenam menganalisis perkembangan model atom gitu. Jadi ketika analisis perkembangan model atom tadi yang kelompok D, ya, itu kelebihan dan kekurangannya itu nanti di dalam analisis. Ya, jadi kelebihan dan kekurangannya itu tidak lagi membaca, tapi setelah dia bisa menjelaskan masing-masing model atom itu, nah itu berarti kemampuan menganalisis ya kelebihan kekurangannya, ya, perkembangannya itu seperti apa. Ya, jadi begitu. Nah, oleh karena itu kalau sudah tahu tadi kata kerja operasional kan ada menjelaskan, ada menganalisis. Sementara pengetahuan kesatuannya itu kan ada model atom Dalton, model atom Thomson, dan seterusnya gitu. Nah sebenarnya kemarin kita ingin Anda mendeskripsikan model atom Dalton itu seperti apa dalam satu kalimat, model atom Thomson apa dalam satu kalimat, ya, dan model atom masing-masing tadi di setiap satu kalimat tadi itulah pengetahuan konseptual. Nah dari situ kira-kira pengetahuan faktual apa, ya, pengetahuan faktual apa yang kemudian diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan konseptual tadi gitu ya. Jadi begitu. Sehingga pengetahuan konseptualnya itu kira-kira satu kalimat, pengetahuan faktualnya itu mungkin banyak fakta yang bisa digunakan untuk membangun pengetahuan konseptual itu. Kemudian setelah itu juga masing-masing pengetahuan faktualnya itu mungkin ada pengetahuan prosedural yang akan untuk membentuk dia. Nah, begitu ya. Jadi harapannya itu demikian. Ya, oleh karena itu mungkin ini tugas berikutnya ini kembali kepada kelompok 1, 2, 3, 4 itu ya, kelompok yang 2 orang isinya itu. Ya, kembali kelompok ke 2 orang isinya itu nanti ada membuat ya masih sama konteksnya adalah menganalisis perkembangan model atom ini. Ya, tetapi Anda coba mulai uraikan dari pengetahuan konseptualnya, ya. Pengetahuan konseptualnya itu berarti model atom Thomson itu dalam satu kalimat itu seperti apa gitu. Terus kolom berikutnya pengetahuan faktualnya, fakta-fakta apa yang akan digunakan untuk membangun pengetahuan konseptual itu, ya. Kemudian kolom berikutnya adalah pengetahuan proseduralnya gitu ya. Jadi itu tugas berikutnya ya, untuk mungkin kita dari situ kelompok mungkin semua kelompok aja deh, semuanya mengerjakan itu dulu biar supaya nanti kalau itu jelas nanti kedepannya lebih bagus lagi. Mungkin begitu. Ada pertanyaan? Sudah jelas yang mau dikerjakan? Sudah jelas?
izin bertanya, Pak. Punten. Ya, Kami silakan. tadi Bapak disebut di kolom gitu, berarti kami mengerjakan di tabel di Word gitu, Pak? Punten, Pak, masih di mute. Halo, Pak? Ya, tadi apa pertanyaannya? Bapak tadi menyebutkan dibuat kolom gitu, Pak. Jadi berarti kami kerjakan di tabel Word gitu, Pak? Ya, di tabel Word aja. Di Oh, tabel yang muat 3 kolom ya. Atau 3 kolom, di atas kolomnya itu ada KD. Ya, KD dan indikator gitu, yang saya sebutkan tadi, ya, KD-nya menganalisis tadi, indikatornya mulai menjelaskan, menganalisis gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu kolom pengetahuan konseptual, kolom kedua pengetahuan faktual, kolom ketiga pengetahuan prosedural. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sudah ya, clear ya. Begitu. Dan intinya adalah di pengetahuan faktual itu bisa jadi tidak satu gitu. Ya, mungkin terutama di mekanika kuantum itu mungkin ada pengetahuan faktual terkait dengan kuantisasi energi dari Planck, terkait dengan ketidakpastian Heisenberg ya, terkait dengan ya fakta-fakta yang lain yang kira-kira
membangun konsep tadi. Kalau konseptualnya itu hanya satu, tetapi Anda ungkapkan dalam kalimat yang memang betul-betul padat gitu ya, padat. Kemudian selain padat, dia tidak ada apa istilahnya bagian-bagian penting dari deskripsi konsep itu yang hilang gitu. Ya. Nah ini mungkin nanti kita lihat deh. Ada sekarang coba eksplorasi masing-masing kelompok gitu. Nanti minggu depan kita lihat ya hasilnya seperti apa ya, tampilkan yang terbaik ya. Dan ini biasanya tidak hanya ini sekali Anda buat gitu, sekali Anda baca lagi, oh kok kayaknya bagian ini belum, kurang gitu. Ya, itu yang barangkali perlu Anda ini maksimalkan di situ ya, sehingga mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas ya. Dan insya Allah minggu depan kita balik lagi ke hari Selasa, berarti ya Selasa sore insya Allah. Oke, masih ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, kalau cukup saya kira pertemuan hari ini cukup ya. Mudah-mudahan banyak yang bisa saya dapatkan. Tadi yang terkait dengan perbandingan tadi saya kira bagus sekali gitu. Dan masukkan semuanya perbandingan atau tugasnya kelompok C dan D dalam Google Drive dan nanti kita bisa akses bersama dan saya juga bisa akses di situ gitu. Baik, saya kira demikian kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.